Pemirsa, kita bersua kembali dalam program Save Our Nation bersama saya, Saur Huta Barat. Tamu kita malam ini adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yang adalah juga Wakil Ketua DPR. Banyak persoalan akan kita kaji, terutama menyangkut perpecahan partai. Dan semua itu akan kita bahas tanpa boleh ada dusta di antara kita. Ada dua PKB. Satu PKB Anda, Muhaimin Iskandar, dan satu ada PKB Gus Dur. Bagaimana Anda lihat soal itu? Ya, sampai hari ini sudah alhamdulillah yang disebut dua PKB itu tidak ada. Karena proses dinamika internal yang orang menyebut konflik internal itu sudah kita lalui melalui dua pendekatan, baik secara kekeluargaan maupun secara hukum. Dan mungkin hari ini hanya sisa-sisa dari sebuah proses yang disebut sisa emosi begitu. Sisa emosi? Ya, sisa emosi saja dari sebuah proses dinamika internal yang sebetulnya hikmahnya adalah lalu terjadi pematangan, terjadi pendewasaan partai khususnya internal kita, yang juga refleksi dari proses regenerasi yang sedang kita lakukan. Formal memang Gus Dur kalah di pengadilan. Ya. Tetapi Anda yakin bahwa secara material di basis pemilih? PKB ini adalah satu-satunya partai yang secara genealogis adalah partai yang menjadi runutan sejarah perjalanan politik Nahdlatul Ulama. NU yang lahir 1926 sebagai kekuatan organisasi sosial kemasyarakatan, lalu menjadi partai politik, dipaksa bergabung dalam P3, keluar dari P3, kembali menjadi ormas, akhirnya secara politik melahirkan partai ini, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, 23 Juli 1998. Secara genealogis, maka partai ini akan mewarisi seluruh tradisi politik, gerbong politik Nahdlatul Ulama, yang memang terbukti 2 kali pemilu, yang menentukan adalah kecintaan kepada PKB sebagai gerbong sayap politik Nahdlatul Ulama, atau wing politik Nahdlatul Ulama, atau political wing Nahdlatul Ulama. Disitulah insya Allah seluruh dinamika hal yang terjadi sekarang atau beberapa waktu yang lalu sering terjadi di kalangan dinamika internal NU maupun PKB adalah sebuah proses biasa dan pendewasaan politik yang terus kita lakukan. Jadi konflik itu biasa. Bagian dari pendewasaan. Bagian dari Tapi kita lihat dulu. Ya. NU tahun 55 itu meraih 18,4% suara. Itu pemilu 55. Ya. Pemilu 71 naik 18,68%. Ya. Naik sekitar 4%. Ya. Tetapi setelah jadi PKB tahun 99, suaranya menjadi 12,61%. Pemilu 2004 turun dari menjadi 10,61%. Jadi ini turun 2%. Dari pemilu 71 itu turun sekitar 6%. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, adalah satu proses sejarah di mana cita-cita kita memang harus kembali ke sejarah kebesaran politik Nahdlatul Ulama. Dan proses sejarah ini wajar karena 30 tahun pasca 71 hingga lahirnya partai ini tahun 98 adalah proses politik yang sangat represif, yang kemudian NU sebagai kekuatan politik terpecah belah. Ada yang di P3, ada yang di Golkar, ada yang kemudian hanya mengurusi pesantren dan NU. Maka proses 30 tahun tidak berpolitik ini wajar, kemudian konsolidasi kita berantakan. Akhirnya 98 dengan kekuatan yang kita miliki bisa 12%. Makanya penurunan ini terjadi akibat karena memang sebuah perjalanan di mana kita mengkonsolidir diri, tetapi pendewasaan politik juga harus terjadi. Maka cita-cita kita 2009 ini adalah membawa kembali kejayaan politik Nahdlatul Ulama 5571. Tapi bukankah ada juga PKNU? Ya, sejak PKB lahir tahun 98 sudah ada yang disebut ketidakmampuan daya tampung PKB. Di situ lalu orang yang tidak tertampung mengambil jalan mendirikan partai baru. Di 98 ada yang namanya PKU. Di 2004 ada yang namanya PKD atau PNUI. Nah, maka di 2009 ini ada PKNU. Itu sesuatu yang biasa di mana demokratisasi yang berlangsung di Indonesia berkonsekuensi kebebasan untuk menentukan tempat pilihan partai politik atau melahirkan partai politik baru.